pembuatan statistik deskriptif demografi. Ya, langsung saja. Sebelum itu kita masuk ke tabel yang ada di Excel, lalu kita copy yang bagian ini perempuan sampai umur 3-4 tahun, kita copy, kita pindahkan ke Excel. Sebelumnya saya udah pindahkan ke XPSS. Ya, seperti inilah tampilannya gitu. Setelah itu kita masuk ke variable view, yang dimana di variable view-nya ini kita masukkan di bagian value-nya. Ini laki-laki, itu ada label laki-laki dan perempuan. Terus value-nya yang di bagian umur kita masukkan juga 18-25, 26-35. Terus di domisili juga kita masukkan kota-kotanya. Nah, dan seterusnya kita udah semua isikan di sini. Kayak di bagian tahun juga kita udah isi. Langsung saja biar mempersingkat waktu, kita masuk ke bagian analyze. Terus kita masuk ke descriptive statistik, langsung ke frekuensi. Nah, di bagian frekuensi kita masukkan ke jenis kelamin, yang dimana jenis kelamin ini kita masukkan ke variabel, lalu ke statistik. Ya, kita ke statistik yang kita centang itu median. Di bawahnya juga kita centang semua kecuali SE min. Ya, kecuali SE min. Lanjut, setelah itu langsung baru kita ke continue. Maka akan setelah itu langsung kita ke OK. Nah, maka setelah itu akan muncul tabel data seperti ini. Oh ya, sebelum itu kita masih kurang ada yang kurang dimasukkan. Di charts-nya kita rubah ke pie charts, continue. Oke. Nah, seperti ini tampilannya di bagian statistik jenis kelamin dan laki-laki, yang dimana pada data tersebut merupakan statistik deskriptif dari variabel jenis kelamin dengan sampel sebanyak 173 orang. Terdapat 3 kategori jenis kelamin, yaitu diamati yaitu laki-laki dalam 2 bentuk penulisan yang berbeda dan perempuan. Terus diinterpretasi dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada data yang hilang atau missing value dalam variabel jenis kelamin dari 173 orang yang diobservasi. Sebanyak 78 orang atau 45,1% adalah laki-laki, 90 orang atau 52,0% adalah perempuan, dan 5 orang atau 2,9% yang mungkin salah penulisan adalah laki-laki. Kategori jenis kelamin yang paling banyak diamati adalah perempuan dengan frekuensi 90 orang atau 52,0%. Sedangkan kategori jenis kelamin yang paling sedikit diamati adalah laki-laki yang salah penulisan dengan frekuensi 5 orang atau 2,9%. Ya, setelah itu langsung kita lanjut ke bagian umur. Bagian umur kita melihat datanya. Ya, karena kita udah ada jenis kelamin, kita kembalikan. Di bagian umur kita masukkan, berhubung tadi kita udah mencentang bagian statistik, kita udah mencentang semua di chartnya, kita udah centang, jadinya langsung aja ke bagian OK. Maka langsung keluar tampilan seperti ini. Dan dalam data yang ada saat ini merupakan statistik deskriptif dari variabel umur dengan sampel sebanyak 173 orang. Terdapat 6 kategori umur yang diamati, yaitu 18 sampai 25 tahun, 26 sampai 35 tahun dalam bentuk penulisan yang berbeda, 36 sampai 45 tahun dan 46 sampai 56 tahun. Dan dilihat dari sini juga tidak ada data yang hilang atau missing value dalam variabel umur. Dari 173 orang yang diobservasi, sebanyak 125 orang atau 72,3% berusia 18 sampai 25 tahun, 31 orang atau 17,9% berusia 26 sampai 35 tahun, dan sisanya berusia di atas 35 tahun. Kategori umur yang paling banyak diamati adalah 18 sampai 25 tahun. 25 tahun dengan frekuensi 125 orang atau 72,3%, sedangkan kategori umur yang paling sedikit diamati adalah 46 sampai 56 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 0,6%. Lanjut kita analis tentang pendidikan. Kita masukkan lagi ke deskriptif statistik, langsung ke frekuensi. Terus kita kembalikan.
Nah, terus kita ke pendidikan. Di pendidikan kita masukkan, terus statistiknya karena udah dicentang semua, langsung saja kita oke. Seperti ini di pendidikan. Nah, dalam data tersebut merupakan statistik deskriptif dari variabel pendidikan dengan sampel sebanyak 173 orang. Terdapat 6 kategori pendidikan yang diamati, yaitu SMA atau sederajat, diploma, S1, S2, S3. Adapun interpretasinya yaitu tidak ada data yang hilang atau missing value dalam variabel pendidikan. Dari 173 orang yang diobservasi, sebanyak 83 orang atau 48,0% memiliki pendidikan S1, diikuti oleh 65 orang atau 37,6% yang memiliki pendidikan SMA, dan sisanya memiliki pendidikan yang lebih tinggi, yaitu diploma, S2, dan S3. Kategori pendidikan yang paling banyak diamati adalah S1 dengan frekuensi 83 orang atau 48,0%, sedangkan kategori pendidikan yang paling sedikit diamati adalah S3 dengan frekuensi 1 orang atau 0,6%. Gitu. Langsung saja kita melanjutkan ke bagian pekerjaan. Kita masukkan lagi di bagian pekerjaan. Langsung kita lihat hasil data analisisnya, yang dimana di dalam pekerjaan ini kita lihat sendiri bahwa data tersebut merupakan statistik deskriptif dari variabel pekerjaan dengan sampel sebanyak 173 orang. Terdapat beberapa kategori pekerjaan yang diamati, yaitu mahasiswa, pengajar, profesional, pegawai, pekerja sosial, dan lain-lain. Nah, terus dari data ini kita bisa lihat bahwa tidak ada yang hilang atau missing value dalam variabel pekerjaan. Dari 173 orang yang diobservasi, sebanyak 122 orang atau 70,5% berstatus sebagai mahasiswa, diikuti oleh wira swasta yang memiliki persentase 4,0%. Kategori pekerjaan yang paling banyak diamati adalah mahasiswa dengan frekuensi 122 orang atau 70,5%. Sedangkan beberapa kategori pekerjaan seperti Kemensos, magang, dan profesional seperti akuntan, dokter, pengacara, notaris, aktuaris, arsitek, desainer memiliki frekuensi yang paling sedikit, yaitu hanya 1 orang atau 0,6%. Langsung kita melanjutkan di bagian domisili. Di bagian domisilinya kita lihat sendiri, kita masukkan dulu data di domisili, lalu kita tekan oke. Nah, kita lihat sendiri di sini di bagian domisilinya, yaitu merupakan data deskriptif demografi dari 173 responden. Variabel yang diamati adalah domisili responden. Terdapat 173 data yang valid dan tidak ada data yang hilang. Dari data tersebut terdapat 20 jenis domisili yang berbeda di antara responden wilayah. Dengan jumlah responden terbanyak adalah Yogyakarta dengan frekuensi 148 atau 85,5%, diikuti oleh Semarang dengan frekuensi 2,3%, dan Surabaya dengan frekuensi 1,2%. Wilayah-wilayah lain memiliki frekuensi yang lebih rendah, yaitu hanya dengan responden per wilayah kecuali Bekasi, Cirebon, Jakarta, Jogja, Klaten, Lampung, Malang, Mataram, NTB, Purwokerto, Serang, Banten, Sumba Timur, dan Waingapu, Sumba Timur, NTT. Frekuensi kumulatif menunjukkan bahwa sekitar 99,4% dari responden berasal dari wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Sebagai kesimpulan, data deskriptif demografi yang menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari wilayah Yogyakarta dan wilayah-wilayah lain memiliki jumlah responden yang lebih rendah. Data ini dapat memberikan gambaran tentang distribusi geografis responden dalam studi atau survei yang dilakukan. Terus kita lanjut ke bagian pengeluaran pulsa. Di bagian pengeluaran pulsanya kita bisa melihat sendiri, kita masukkan dulu datanya di bagian pengeluaran pulsa, kita masukkan lalu kita tekan oke. Nah, di bagian kita lihat dulu sendiri di bagian pengeluaran pulsa, yaitu ada yang diberikan merupakan data deskriptif pengeluaran pulsa. Dari 173 responden terdapat 173 data yang valid dan tidak ada yang hilang. Dari data tersebut terdapat 7 kategori yang pengeluaran pulsa yang berbeda di antara responden. Kategori dengan frekuensi tertinggi adalah pengeluaran pulsa kurang dari 100.000 dengan frekuensi 110, 63,6%. Diikuti oleh kategori pengeluaran pulsa antara 100.000 hingga 500.000 dengan frekuensi 48 atau 27,7%. Kategori lain yang memiliki frekuensi yang lebih rendah. Kategori pengeluaran pulsa yang paling rendah adalah lebih dari 1 juta dan 1 juta masing-masing dengan frekuensi 1, yaitu 0,6%. Kategori dengan frekuensi yang lebih rendah lagi adalah pengeluaran pulsa antara 500.000 hingga 100 juta dengan frekuensi 2, yaitu 1,2%.
dan pengeluaran pulsa antara 500.000 hingga 1 juta dengan frekuensi 31,7%. Terus frekuensi kumulatif yang menunjukkan bahwa sekitar 63,6% dari responden mengeluarkan pulsa kurang dari atau sama dengan 100.000, sementara sekitar 97,1% dari responden mengeluarkan pulsa antara 100.000 hingga 500.000. Sebagai kesimpulan, data deskriptif pengeluaran pulsa menunjukkan bahwa mayoritas responden mengeluarkan pulsa kurang dari atau sama dengan 100.000 dan hanya sebagian kecil yang mengeluarkan pulsa dalam jumlah yang lebih besar. Data ini dapat memberikan gambaran tentang pola pengeluaran pulsa dari responden dalam studi atau survei yang dilakukan. Selanjutnya kita melihat di bagian merek. Kita masukkan dulu ke bagian mereknya dan oke. Nah, kita bisa lihat sendiri. Terdapat 173 responden yang valid, di mana Samsung merupakan merek paling banyak digunakan oleh responden, yaitu 56 responden atau 32,4%, diikuti oleh Apple 16 responden atau 9,2%, dan Asus 16 responden atau 9,2%. Responden lainnya menggunakan berbagai merek lain seperti Xiaomi, Oppo, Lenovo, Sony, dan lain-lain. Langsung ke bagian selanjutnya, yaitu bagian tahun. Bagian tahun kita lihat sendiri bagian tahunnya, masukkan datanya, oke. Nah, di bagian tahun, yaitu data yang disajikan adalah data demografi yang terkait dengan variabel tahun. Terdapat 173 data yang valid dan tidak ada data yang hilang atau missing. Berdasarkan frekuensi data, terdapat 7 kategori tahun yang berbeda, yaitu lebih dari 7 tahun dengan frekuensi 42,3%, 1-2 tahun dengan frekuensi 3,5%, 1-2 tahun dengan frekuensi 49,1%, 3-4 tahun dengan frekuensi 2,9%, 3-4 tahun dengan frekuensi 59 atau 34,1%, 5-6 tahun dengan frekuensi 0,0%, 5-6 tahun dengan frekuensi 13 yaitu 7,5%. Terus valid persen menunjukkan persentase dari data yang valid dalam setiap kategori tahun. Kumulatif persen menunjukkan persentase dari data yang valid dalam setiap kategori tahun dan juga semua kategori sebelumnya. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 49,1% memiliki pengalaman 1-2 tahun. Sementara itu jumlah responden yang memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun yaitu 3-6 tahun relatif sedikit, hanya 44 dari 173 responden yaitu 25,4%. Ya, mungkin cukup dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.